Pada saat itu saya berpikir, awal mulanya ya, hanya menunggu hasil dari swab anak-anak dan suami. Saya khawatir jika saya adalah sumber dari penularan yang ada di rumah, saya khawatir saya menjadi lebih banyak menyebarkan atau membuat anak-anak lebih banyak terpapar virus dari saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk keluar hingga selesai masa inkubasi. Selama saya diisolasi, saya komunikasi dengan keluarga, sering video call, terutama menanyakan keadaan si kecil, karena dia yang bergejala, dia pilek. Yang anak saya yang nomor 2 juga menunjukkan gejala ringan. Jadi kita sering video call. Saya sering tanya ke suami saya, menanyakan keadaan si bayi, bagaimana, apakah dia ada demam, apakah ada batuknya bertambah parah atau tidak. Jadi di situ benar-benar galau. Sementara kita menunggu hasilnya belum ada gitu. Jadi tidak tahu harus berbuat apa. Rasa khawatir terbesar saya pada si kecil terutama karena si bayi waktu itu kebetulan dia menunjukkan gejala yang ringan walaupun hanya pilek. Dan di situ membuat saya khawatir apakah dia akan baik-baik saja. Saya berada pada satu dilema yang tidak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi memang benar-benar kalau aja hasil swab itu bisa siap dalam beberapa jam, menurut saya sangat membantu orang-orang yang posisinya seperti saya, yang punya bayi di rumah, yang punya keluarga besar yang tinggal di lingkungan yang kecil gitu. Jadi bisa diputuskan, keputusannya bisa cepat. Apakah kita mau isolasi bersama di rumah atau isolasi terpisah? Menurut saya hasil swab yang cepat itu sangat penting ya. Jadi selama ini kan kita menunggu karena overload di lab yang di kita ini, sementara pemeriksaannya itu banyak. Jadi beban kerja mereka juga saya ngerti gitu. Jadi butuh beberapa hari untuk bisa mendapatkan hasil. Belum lagi kalau swab nasalnya itu dikirim ke luar daerah, itu menambah delay waktu. Saya yakin banyak orang tanpa gejala lainnya yang beredar di sekitar kita. Hanya saja mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan, mereka tidak melakukan tracing dan tes. Jadi ya dari mana mereka tahu mereka itu positif COVID-19 atau tidak. Nah, kalau saja mungkin banyak masyarakat yang lebih bijak dan lebih empati sama lingkungan di sekitarnya, terutama pada tenaga kesehatan, menurut saya lebih berbesar hati untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Menurut saya itu sudah sangat membantu dalam pekerjaan dari tenaga kesehatan yang ada di tempat kita. Terus terang, petugas kita yang ada di sini juga tidak sebanyak dengan daerah yang lain, masih kurang menurut saya. Saya sangat appreciate ya untuk fasilitas rumah tinggal di asrama haji, menurut saya itu sangat bagus. Jadi kita di situ satu kamar, memang kita berdua ya, sesama teman yang tanpa gejala juga. Cukup nyaman, ada tempat tidur masing-masing, kamar mandi yang bersih, kemudian dilengkapi dengan AC, TV, kemudian yang paling penting adalah makan 3 kali sehari itu tidak kurang sedikit pun untuk menu makanan.
Jadi menurut saya sangat bagus untuk fasilitasnya di asrama haji. Sembari saya menunggu hasil dari swab nasofaring keluarga di rumah, beberapa hari kemudian hasilnya keluar dan keluarga besar terkonfirmasi positif COVID juga. Jadi pada saat itu saya merasa anak-anak saya membutuhkan saya. Dan pada saat itu juga, itu sudah hari ke-8 waktu itu, yang peraturan sebelumnya itu hari ke-7 atau hari ke-8, 9 itu dilakukan swab ulang dari 7 hari setelah hari swab pertama. Tapi berdasarkan peraturan yang baru, tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan swab ulang. Jadi karena juga hasil swab di rumah juga sudah keluar, orang-orang di rumah sudah keluar, dan tidak ada swab ulang yang dilakukan dari rumah sakit, jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Saya meyakinkan diri saya bahwa saya sudah negatif pada saat itu dan sudah tidak menyebarkan lagi ke keluarga. Makanya saya memutuskan untuk kembali ke rumah karena saya sangat merindukan si kecil dan si kecil sangat merindukan saya, menurut saya gitu. Dan saya juga yakin selama saya isolasi di asrama haji, saya tidak menunjukkan gejala apapun, maka saya yakin saya tidak akan menularkan lagi ke keluarga. Kalau ditanya trauma, jujur saya trauma. Kalau ditanya trauma ya, tapi hal itu tidak lantas membuat saya drop. Ini malah membuat saya makin lebih semangat dan lebih empati tentunya pada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID lainnya gitu. Jadi jangan ada rasa di dalam hati untuk mengucilkan pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19 pada pasiennya maupun pada keluarganya. Terutama pada nakes ya, menurut saya itu jangan sekali-kali nakes dan keluarganya itu dikucilkan menurut saya, karena bebannya sangat besar mereka. Bagi Anda teman-teman yang sedang menjalani isolasi, baik itu isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, pesan saya tetap semangat. Karena kunci dari kita bisa bertahan hingga kita dinyatakan sembuh itu adalah semangat. Dengan kita semangat, imunitas kita meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat, sehingga kita bisa tetap tanpa gejala hingga selesai masa isolasi dan sembuh hingga selesai masa isolasi. Saya doakan kepada rekan-rekan yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, semoga selalu diberikan ketabahan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa apa yang sudah kita jalani ini akan berbuah pahala, akan isolasi kita ini akan menyelamatkan banyak orang. Yakinlah bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Jadi jangan pernah berkecil hati dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa, tetap konsumsi vitamin, tetap selalu berpikiran positif. Insya Allah kita akan bisa melalui semuanya ini dengan baik-baik saja.